Ibu. Apakah sudah terlihat Ibu Bapak? Sudah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho selaku narasumber, yang terhormat Bapak Ngafiarso SPD selaku mentor, dan yang terhormat Ibu Sriatun Eskep MM selaku coach. Terima kasih saya sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart government dengan judul optimalisasi pembelajaran PJOK lompat jauh menggunakan media video dan metode lari lompat kardus pada peserta didik kelas 6 di SD Negeri 1 Rabak, Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Husbi Iman Santriska, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 99 kelompok 4, dan saat ini saya bekerja di SD Negeri 1 Rabak. Nih. Baik, saya mulai pemaparan saya dari visi misi Kabupaten Purbalingga. Visi Kabupaten Purbalingga adalah Purbalingga. Halo Mas, lanjut Fishbone aja. Oh, nih. Diagram Fishbone dari isu prioritas tersebut, saya melakukan brainstorming dengan mentor, dicari penyebab isunya menggunakan diagram Fishbone, sehingga didapat beberapa penyebab isu. Dari beberapa penyebab isu tersebut ditentukan isu prioritas untuk diselesaikan. Yang pertama dari segi guru kurang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran. Dari material, media pembelajaran yang digunakan kurang bervariasi. Dari metode mengajar guru yang monoton dalam pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran PJOK belum menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai dampak isu bila isu tersebut tidak segera diselesaikan. Dampak apabila isu tidak diselesaikan adalah: 1, pembelajaran tidak dapat tercapai secara optimal. Yang kedua, siswa kurang tertarik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Yang ketiga, siswa tidak dapat memperoleh pengalaman yang efektif. Yang keempat, hasil belajar tidak maksimal. Adapun 5 kegiatan yang saya rencanakan untuk memecahkan gagasan pemecahan isu, yang antara lain, yang pertama yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya rencanakan pada tanggal 6 sampai 14 Juli 2022. Ada 3 tahapan dalam kegiatan itu, yaitu yang pertama mencari referensi model dan media pembelajaran atletik lompat jauh, yang kedua menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran lompat jauh, yang ketiga mengkonsultasikan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mentor. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Untuk keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, adaptif, berorientasi pelayanan, dan harmonis. Selain itu, dalam kegiatan ini juga terkait dengan digital skill dan digital etik. Kegiatan kedua adalah membuat media pembelajaran lompat jauh yang rencananya akan saya laksanakan pada tanggal 15 sampai 22 Juli 2022. Di kegiatan kedua ini ada 3 tahapan yang saya lakukan, yaitu yang pertama membuat media pembelajaran berupa video lompat jauh dan pemaparan melalui PowerPoint. Yang kedua, menyiapkan media untuk pembelajaran lompat jauh metode lompat kardus. Yang ketiga, mengkonsolidasikan media yang telah dibuat dengan mentor. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya video dan media pembelajaran lompat jauh. Sedangkan keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah akuntabel, adaptif, harmonis. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill, digital etik, dan digital safety. Selanjutnya, untuk kegiatan ketiga adalah memberikan soal pretest dan video pembelajaran kepada siswa. Rencananya kegiatan ini akan saya laksanakan pada tanggal 23 sampai 1 Agustus 2022. Tahapan pada kegiatan ini adalah: 1, membuat kisi-kisi soal dan kunci jawaban pretest. 2, melaksanakan pretest. 3, menyajikan video pembelajaran dan pemaparan menggunakan PowerPoint. Output dari kegiatan ini adalah diperolehnya kemampuan awal peserta didik dalam pembelajaran PJOK lompat jauh di SD Negeri 1 Rabak. Dan keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah akuntabel, kompeten, loyal. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan keempat, melaksanakan pembelajaran praktik lompat jauh. Kegiatan ini akan saya laksanakan pada tanggal
2 sampai 9 Agustus 2022. Ada 3 tahapan yang akan saya laksanakan pada kegiatan ini, yaitu yang pertama, memberikan demonstrasi contoh gerakan lompat jauh dengan lari lompat kardus. Yang kedua, melayani peserta didik yang masih mengalami kesulitan dengan materi yang diberikan. Tiga, melakukan refleksi pembelajaran. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pembelajaran peserta lompat jauh dengan metode lari lompat kardus. Untuk keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah kompeten, berorientasi pelayanan, akuntabel. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill. Kegiatan kelima atau terakhir adalah melaksanakan post-test dan evaluasi pembelajaran. Rencananya kegiatan ini akan saya laksanakan pada tanggal 10 sampai 16 Agustus 2022. Tahapan pada kegiatan ini adalah 1. Melaksanakan post-test, 2. Merekap hasil pembelajaran, 3. Melaporkan hasil kegiatan kepada mentor. Output dari kegiatan ini adalah rekap hasil pembelajaran lompat jauh dengan metode lari lompat kardus. Sedangkan keterkaitan core value berakhlak pada kegiatan ini adalah akuntabel, loyal, kolaboratif. Kegiatan ini juga terkait dengan digital skill dan digital safety. Demikian pemaparan dari saya. Mohon maaf dan masukan untuk kesempurnaan rancangan saya agar dapat diaktualisasikan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Hasbi yang sudah melaksanakan paparan. Kemudian untuk kesempatan pertama kami aturkan kepada Bapak Ngafiarso untuk memberikan dukungan dan penguatannya. Monggo Pak, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mentor dari Saudara Hasbi, sekaligus Kepala Sekolah di SD Negeri 1 Rabak. Sebelumnya Saudara Hasbi dan saya sudah melakukan koordinasi perbincangan tentang rancangan aktualisasi tersebut, yaitu optimalisasi pembelajaran lompat jauh menggunakan media video dan metode lari lompat kardus. Memang selama ini pembelajaran olahraga di SD kami masih menggunakan cara lama, konvensional. Sekaligus, mohon maaf, di SD kami juga sarana dan prasarananya kurang mendukung. Ya. Untuk itu masih perlu situasi yang kondusif di SD kami perlu ditingkatkan. Dengan demikian, saya sangat mendukung apa yang dirancang oleh Saudara Hasbi guna terciptanya pembelajaran yang optimal untuk kemajuan dunia pendidikan di SD kami pada khususnya dan di dunia pendidikan Indonesia pada umumnya. Untuk itu perlu penggunaan dan pemanfaatan media yang inovatif, menggunakan alat sederhana tapi dengan memaksimalkan hasil belajar mengajar di SD kami. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ngafiarso yang sudah memberikan dukungan dan penguatannya. Untuk selanjutnya agar lebih sempurnanya rancangan ini, kami mohon masukan dan saran dari Bapak penguji atau narasumber kepada Bapak Dr. Andes Kunto Nugroho HPMS. Silakan. Monggo Pak Kunto. matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati kolega-kolega saya. Hari ini yang pertama coach dan moderator Ibu Sriatun, Sarjana Keperawatan Magister Manajemen. Iya Pak. Ya. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah ya tugas yang luar biasa masih bisa bimbing, itu keren gitu ya. Kekeh, kudu kekeh Mbak. Oke, kemudian saya hormati kolega saya, Kepala Sekolah, kebetulan selaku mentor Bapak Ngafiarso, Sarjana Pendidikan. Matur nuwun rawuhnya, matur nuwun semangatnya, mimpinya, mudah-mudahan itu menjadi energi baru bagi peserta yang saya banggakan. Hasbi Iman Santriska, Sarjana Pendidikan. Bro, istrimu manggilnya apa bro? Hasbi Pak. Pak Anggar, Mas Anggar yang menemani sejak pagi. Matur nuwun. Baik, saya akan langsung saja, Mas Hasbi. Jadi Mbak Tun ini nanti diduetkan aja dengan Mas Sandi untuk memfasilitasi teman-teman. Ya. Oh.
berdua ini nanti untuk bab 1 ya, bab 1. Kalau bab 2 kan saya sudah gak ada masalah. Bab 1 dan umum nanti diduetkan saja, maka kepada Mas Hasbi selamat, nanti duet ya sama Mas Sandi untuk memfasilitasi teman-teman yang lain. Oh, nggih, Pak. Nggih, siap. Itu menjadi apresiasi. Dan dari rumusan judul ini ya, itu menjawab judul itu harus wow, judul itu harus singkat, padat, dan wow efeknya terlihat, maka harus ada rumusan tujuan, warna kuning. Ya, kuning itu optimalisasi pembelajaran lompat jauh, berarti isunya pembelajaran lompat jauh belum optimal. Terus kemudian ada inovasi dan solusi, inovasi atau solusi, itu yang warna biru, menggunakan media video, ya, warna biru. Maka dengan menggunakan kata penyambung, menggunakan atau melalui, gitu ya. Optimalisasi pembelajaran pojok lompat jauh melalui media video atau dengan media video pada itu sasaran, gitu ya. Terus Kabupaten Purbalingga lokus, cuma ditambah kata di depan kabupaten, jadi lokus. Kata di itu kan menjelaskan lokus. Itu sedikit judulnya keren, gitu ya. Bahkan mungkin paling terstruktur, gitu ya, sampai dengan detik ini. Kemudian yang kedua, Mas Hasbi, intinya naskah ini menceritakan siapa peserta dan apa yang dikejar peserta. Siapa peserta itu di warna kuning, apa mandatnya, apa amanahnya, kemudian apa yang dikerjakan itu di bab 2. Secara keseluruhan, saya matur nuwun, gitu ya. Nanti bisa dengan Mas, sekali lagi dengan Mas Handi, gitu ya, nanti duet, menyempurnakan naskah teman-teman yang lain. Karena kalau saya kan tidak bisa ketemu dengan teman-teman. Mbak Atun juga tidak mungkin ketemu, karena habis ini siang sudah ada tugas lain, besok sudah ada tugas lain, gitu ya. Jadi kita kerjasama bareng, gitu ya. Nah, dasar hukum organisasi, gitu ya, itu nanti tolong dilengkapi dasar hukum pembentukan organisasi. Ya. Nah, itu yang warna hijau. Kalau ini dasar hukumnya, jadi dengan peraturan bupati, terus kemudian tugas fungsinya dengan peraturan, nanti dicek ya Mas ya. Ini saya kok agak ragu, ya agak ragu. Pak. Karena kalau perda itu tidak pernah mengatur teknis, gitu ya. Aku disip perancang ini, jadi tugas fungsinya adalah lanjutan dari yang hijau di atas. Organisasi dibentuk dengan peraturan bupati, maka begitu organisasi dibentuk, organisasi mau dibawa kemana itu dengan peraturan bupati itu, atau dengan keputusan, tidak pernah dengan perda. Hati-hati, tidak pernah dengan perda, gitu ya. Nah, kalau yang saya tahu, perda itu mengatur tentang pembentukan organisasi, maka ini adalah yang di atas. Di dalamnya mengatur dinas pendidikan. Di dalam dinas pendidikan ada satuan pendidikan. Satuan pendidikan daftarnya diantaranya sekolahnya Mas Abi. Tapi prinsipnya, tolong yang nomor 2 nanti didalami lagi, didalami lagi. Nggih, Pak. Kalau ini tentang nomor 9 2008 tentang pembentukan organisasi, maka ini harusnya tempatnya yang di atas, yang nomor 1. Tolong nanti disesuaikan. Terus baru setelah itu ditetapkan struktur organisasinya, ya. Nah, dengan keputusan Bupati tadi ditetapkan dengan SKKBM iki apa? Kegiatan belajar mengajar. SK kegiatan belajar mengajar, Pak. Yang tanda tangan sinten? Ini kepala sekolah nih, Pak. Ya, SK kepala sekolah tuh, Bro, jenenge. SK kepala sekolah, karena kalau KBM tidak punya kewenangan administrasi, gitu ya. SK kepala sekolah nanti diselesaikan, nggak apa-apa. Terus visi misi sudah betul, cuma nanti kalau bisa dalam naskah kita menulisnya yang namanya ketentuan yang formal itu kita nulisnya lengkap, gitu ya. Jadi Pak, siap. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga bla 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 bla. Itu dilengkapi ya, Bro ya. Organisasi ini sama dengan tadi pembentukan organisasi. Kalau tadi nomor perda tadi membentuk organisasi, maka itu ada di nomor 1. Kemudian tugas fungsinya diatur oleh peraturan bupati dan sebagainya. Intinya nanti
coba diskusi dengan Mas Andi ya, dasar-dasar hukumnya jangan sampai keliru ngambil. Keliru. Iya, Pak. Ya. Nomor 5 nilai budaya sudah betul, nomor tugas jabatan peserta 1 ASN, 2 fungsional guru, 3 tugas pokok guru. Ini saran Mas, yang warna hijau ya. Itu di DEL ya, di DEL. Jadi nomor 3 judulnya tugas pokok dan fungsi guru, hijaunya di DEL, nanti ditambah nomor 4 tugas peserta, hijaunya di copy paste. Oke. Jadi supaya tidak bias. Yang Mbok jelaskan di sini Permendik ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi guru secara nasional. Maka yang warna hijau dihapus di DEL ya. Nanti di bawah tahun nomor 3 sebelum role model kasih titel baru tugas peserta, yang hijau tadi copy paste di sini. Rampung. Udah. Gitu, Bro. Itu aja, naskah aja, karena yang isu dan sebagainya ke belakang termasuk rancangan dan time schedule sudah saya lihat. Sedikit saja tadi di bab 1, tapi bagi saya itu paling penting karena dasar hukum. Karena dasar hukum. Karena kita bekerja di birokrasi. Selamat Mas Hasbi, nanti duet ya sekali lagi dengan Mas Andi. Saya kembali kepada Coach Matunun dan kepada Pak Ngaviarso, nyun titip, nyun terus dipantau, dibimbing, dibina, dikawal. Apapun yang dilakukan Mas Abi, kinerjanya adalah kinerja sekolah. Saya kira begitu. Saya kembalikan kepada Coach, kepada Mbak Atun. Matunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan rancangan Mas Hasbi. Untuk Mas Hasbi, ada yang perlu diklarifikasi Mas Hasbi? Boten kata saya, Bu. Sudah cukup jelas ya? Iya. Oke, nanti bisa duet dengan Mas Hendi sesuai dengan arahan Pak Kunto ya. Nanti cocok-cocokkan dengan Mas Hasbi. Dan nanti untuk masuknya di teman-teman semuanya. Gitu nggak Mas Hasbi ya? Sukses selalu. Dan kegiatan bisa dilaksanakan semuanya. Dan bisa berkontribusi untuk SD Negeri Rabak. SD 1 Rabak ya? Iya, 1 Rabak. Oke, baik, untuk seminar keempat ini saya akhiri. Bila topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.